Halo semuanya, jadi yang klik video ini pasti pernah kepotong pulsanya di XL. Nah itu juga pengalaman pribadi aku, jadi ini aku mau sharing buat teman-teman mungkin yang belum tahu cara nanganinnya kayak gimana atau handle the problem. Nah ini aku bakal share, jadi ada beberapa cara gitu, gimana caranya ngatasin pulsa XL yang kepotong sendiri gitu ya. Nah ini simak, jadi aku sambil ngeliat ini juga biar step by stepnya aku nggak ada yang kelewat gitu ya. Nah nanti aku juga akan kasih tahu kalian cara nanganinnya gimana pakai screen recorder ya. Nah oke, yang pertama kita itu harus stop konten berlangganan di XL gitu ya. Jadi kita itu harus ngecek dulu nih apakah kan kadang-kadang suka ada yang tiba-tiba kita berlangganan sesuatu, entah itu ringtone atau enggak SMS games, terus juga mungkin konten-konten lainnya yang sebenarnya kita nggak mau tapi kita pernah klik gitu ya. Jadi kayak yang ketik ya atau atau klik link tersebut, nah itu kan kita nggak akan tahu ya. Jadi kita harus cek dulu kita berlangganan apa. Nah, ini aku mau kasih tahu cara ceknya kayak gimana. Kita berlangganan apa aja. Kita langsung bintang 1 2 3 pagar aja. Udah gitu kita tunggu sampai pop up-nya keluar. Nah, klik info yang nomor 7 tuh ya. Send, kemudian kita tunggu lagi pop up-nya. Nah, langsung ke info kartu XL ku nomor 1 ya. Tunggu lagi. Nah, tinggal kita cek nomor 3, stop langganan, biar keluar kita tuh langganan apa aja sih gitu ya. Nah, kalau ini aku kan cuma ada extra on ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kalian 2 3 4 sampai kayak 5 6 untuk langganan game bla bla bla, itu bisa di stop. Terus yang kedua, kalau kita nggak pakai wifi, kita harus switch atau ganti koneksi kita ke 2G 2G ya. Nah, ini aku mau tunjukin cara switchnya dari 4G ke 2G. Jadi pilih setting, kemudian SIM card and mobile data. Kemudian kita pilih kartu kita XL yang ini ganti. Nah, terus ada prefer network type ya. Jadi kita pilih yang 2G only. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi gini, kalau pengalaman pribadi aku, jadi aku tuh punya 3 tempat misalnya, ke kampus, rumah, sama tempat kerja lah ya. Jadi tempat co-working space gitu. Nah, ketiganya ini pakai wifi. Jadi aku tuh jarang banget pakai mobile data. Dan bisa dikatakan aku pernah 2 tahun atau 1 tahun setengah gitu nggak pernah beli mobile data. Karena apa ya, nggak kepake pada saat itu gitu ya. Jadi aku pernah tuh sering beli mobile data gitu ya, sebulan. Nah itu tuh ternyata nggak kepake, jadi sering kayak beli mobile data misalnya 2 giga gitu ya, kepakainya tuh cuma 200 mega gitu. Jadi kata aku udah sayang banget, daripada aku boros kayak gitu ya udah gitu, mending gak usah. Karena apa, penggunaannya aku hanya di kampus, di rumah, sama di co-working space itu. Dan itu tuh ketiganya hanya pakai wifi aja aku tuh gitu ya. Jadi aku nggak pernah pakai mobile data. Jadi ya bisa dikatakan aku nggak pernah beli mobile data pada saat itu gitu ya. Jadi aku nggak ada koneksi itu ketika di jalan aja. Di jalan pun aku jarang main handphone karena aku yang nyetir gitu ya. Jadi kemana-mana kan aku nyetir sendiri nih. Nah itu kan nggak boleh main handphone gitu ya. Jadi kalau udah ke tempat 3 itu, dan aku tuh nggak jarang main gitu ya. Jadi hanya ke tempat 3 itu ya udah ada wifi gitu. Nah, ketika di perjalanan itu gitu ya, kita kan koneksinya itu nggak diganti gitu ya, nggak di switch jadi 3G ataupun 4G gitu ya, padahal nggak dipakai. Nah itu tuh tetap berjalan. Jadi penjelasannya nanti akan aku jelaskan kenapa kalau kita nggak ngaktifin mobile data pun tetap pulsanya bisa kesedot gitu, walaupun kita nggak ngaktifin juga apa tuh namanya, nggak beli paket gitu ya, tapi bisa tetap berkurang. Nah penjelasannya ini nih. Jadi ini ada beberapa contoh ya, ini di Kaskus ada pengguna sama juga mengeluhkan. Nah, dibilang bahwa si CS-nya itu menjawab terkoneksinya pada jaringan 4G di XL ya, dengan atau tanpa ada paket data dan kondisi mobile data off, itu tetap bisa kesedot pulsanya. Karena sebenarnya itu kan 4G itu sebenarnya jaringan yang terkuat ya saat ini. Jadi biayanya itu sangat mahal. Nah, walaupun kita data mobilenya off,
terus juga nggak beli paket, kalau kita terkoneksi ke 4G gitu ya, jadi kalau misalnya sinyal kita ada tulisan 4G-nya, itu tuh memakan biaya gitu, sekian kilobyte per secondnya gitu. Nah, jadi kebayang kalau kita tetap ada di jaringan 4G, tanpa kita punya mobile data, itu tetap kesedot ya. Nah, makanya kita harus switch ke 2G only gitu. Biar apa? Biar pulsa kita aman. Jadi ini aku ngambil salah satu user ya yang mengeluhkan yang ada di program Kaskus. Nah, ini jawaban dari providernya pun sama ya. Jadi emang udah ada rules-nya masing-masing, XL, Telkomsel, Indosat, itu rules-nya masing-masing untuk 4G. Nah, yang si biru ini memang membebankan biaya 4G-nya itu ke usernya gitu ya, ke penggunanya selama si penggunanya terkoneksi ke 4G. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Nah, terus yang keempat bisa hubungi My XL Care atau si Maya tadi gitu ya. Jadi aku pernah juga tanya nih ke XL Centernya atau di customer service-nya. Aku pernah tanya kenapa sih pulsa aku dengan nomor sekian gitu suka kepotong, dan situ kan kalau di aplikasi XL-nya itu ada historinya ya, history penggunaan dari pulsa kita. Nah, ternyata ya itu kadang ada beberapa yang memang dari XL-nya atau dari konten tersebut yang memaksa kita untuk membeli konten gitu ya. Nah, terus juga ada yang memang kesalahan dari kitanya, misalnya ngeklik apa, ada link apa diklik gitu ya. Nah, itu antara dua itu. Jadi kesalahan dari pihak ketiganya atau third party atau dari XL-nya ada yang bukan kebobolan sih, nggak mungkin perusahaan sebesar itu kebobolan gitu ya. Jadi maksudnya ya memang permainan aja gitu ya. Nah, terus juga ada yang kesalahan dari kitanya, usernya gitu ya, sebagai pemakai. Nah, itu tuh bisa hubungi aja My XL Care. Jadi customer service-nya juga nanti akan nanganin permasalahan kita gitu ya. Jadi dengan jelas. Kalau misalnya waktu itu aku nggak pernah berlangganan ini yang aku bilang. Aku juga nggak pernah klik bintang 123 bintang lalala gitu ya, beli ringtone ataupun ngeklik apa, aku nggak pernah. Langsung diberhentikan langganannya, di stop langganannya oleh si call center-nya gitu. Jadi customer service ini sangat membantu kalau buat aku. Jadi kalian bisa lewat Twitter hubunginya. Soalnya kalau lewat yang lain kayaknya kurang cepat direspon gitu ya. Jadi kalau lewat Twitter itu akan lebih cepat diresponnya. Nah, ini kita ke Twitter nih. Jadi ini tampilan dari XL Care-nya. Bukan lebih ketampilan sih, maksudnya orang-orang tuh pada ngeluhnya tuh ke sini gitu. Jadi kalau kalian nanti step 1 sampai step 2-nya itu tidak berguna, kalian bisa ke My XL Care ini biar si customer service-nya yang nge-solve problem kalian gitu ya. Tuh. Nah, ini ada Twitter dari Taufik nih. Tolong dong Android 93639. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang suka nyedot pulsa di XL gitu ya tuh. Jadi ini kita harus hati-hati juga, jangan pernah ngeklik link yang dikasih dari SMS yang gituan gitu. Nah, terus ini yang kelima. Jadi tips yang kelima itu jangan nyimpan pulsa di XL. Nah, tapi kalau menurut aku ini mungkin bagi teman-teman yang memang tidak terlalu ada kebutuhan buat nyimpan pulsa di XL ya, jadi kayak mendingan nggak usah nyimpan gitu. Udah gitu yang terakhir ini tipsnya adalah ganti kartu. Ya udah, kalau misalnya udah kalian coba dari step 1 ke step yang lainnya itu udah maksimal dan kalian tetap pulsanya masih kepotong, mendingan ganti kartu aja. Udah. Oke, segitu aja dulu video kali ini untuk ngebahas cara mengatasi pulsa XL yang selalu berkurang sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan tahap yang dari 1 sampai sebelum terakhir ya, yang terakhir jangan dulu. Jadi kalian ada ikhtiar dulu lah gitu, nyoba apakah benar sih step 1 sampai 5-nya tadi gitu ya. Nah, coba aja, kalau misalnya aku sih berhasil gitu ya, si pulsanya nggak berkurang sama sekali. Oke, segitu aja video kali ini untuk ngebahas gimana caranya ngehandle atau cara mengatasi pulsa LCL yang suka kesedot dengan sendirinya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dadah.